Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Fitrisia dari kelas 4 Manajemen 2 Regular A dengan NIM 2003-04-173. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Bisnis Internasional, yang mana materi yang pertama yaitu konsep bisnis internasional. Beberapa ilmuwan pengertian bisnis internasional yaitu, menurut Griffin, bisnis internasional adalah transaksi bisnis antara beberapa pihak dalam lebih dari satu negara, sedangkan menurut Hadi, bisnis internasional adalah suatu studi tentang transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan internasional atau ekspor dan impor. Dan menurut Foreign Investment Direct maupun indirect yang dilakukan oleh individu dan perusahaan atau organisasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan manfaat tertentu. Menurut Chavusgill, bisnis internasional adalah aktivitas perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan melintas batas satu negara dengan negara lain. Bentuk paling tradisional dari bisnis internasional adalah investasi dan perdagangan internasional. Perdagangan internasional mengacu kepada pertukaran produk dan jasa yang melintas batas negara. Perdagangan ini melibatkan produk dan jasa. Pertukaran dalam perdagangan internasional dalam bentuk ekspor dan impor. Investasi internasional mengacu pada aset dari satu negara ke negara yang lain. Aset ini termasuk modal, teknologi, manajerial, dan infrastruktur pabrik. Ada dua jenis investasi dari lintas batas negara, yaitu selanjutnya yaitu ruang lingkup bisnis internasional, yang mana bisnis internasional merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan pemerintah yang melibatkan dua atau lebih negara. Kegiatan bisnis ini bagi pihak swasta memiliki tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan bagi pemerintah, kegiatan bisnis ini bukan hanya untuk keuntungan semata, akan tetapi juga memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial. Selanjutnya, globalisasi dan pasar global. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Menurut Hill, globalisasi merujuk pada perubahan kepada ekonomi dunia yang lebih terintegrasi yang saling bergantung. Globalisasi memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama, globalisasi pasar. Globalisasi pasar merujuk kepada penggabungan perbedaan sejarah dan pasar negara yang terpisah menjadi satu pangsa pasar global yang besar. Runtuhnya hambatan lintas batas perdagangan telah membuat penjualan internasional lebih mudah. Yang kedua, globalisasi produksi. Globalisasi produksi mengacu kepada pengambilan sumber barang dan jasa dari lokasi di seluruh dunia untuk mengambil keuntungan perbedaan negara dalam hal biaya dan kualitas faktor-faktor produksi. Pasar global adalah pasar berskala dunia yang terbuka bagi seluruh pelaku usaha. Pasar global mengalami pengembangan yang pesat belakangan ini karena beberapa faktor, yaitu diantaranya semakin banyak orang yang melakukan perjalanan antar negara yang secara langsung menjadi konsumen global, semakin banyak transportasi antar negara yang mempermudah distribusi produk, perdagangan dunia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan pasar dunia. Semakin berkembangnya pasar global menyebabkan semakin terbukanya kesempatan bagi sebuah perusahaan seketika berkecimpung dalam pasar global. Materi yaitu lingkungan bisnis internasional. Kegiatan bisnis internasional tidak akan pernah lepas dari lingkungan yang ada di sekelilingnya. Faktor lingkungan berpengaruh cukup besar pada aktivitas bisnis internasional. Ada beberapa lingkungan yang melingkari bisnis internasional, diantaranya yaitu lingkungan budaya, lingkungan politik dan hukum, serta lingkungan teknologi. Peran dari lingkungan tersebut dalam bisnis internasional adalah membentuk sebuah etika dan tanggung jawab sosial yang nantinya akan diterapkan oleh pihak-pihak yang berkecimpung di dalamnya.
Hal ini akan menjadi perhatian organisasi-organisasi internasional yang berfokus pada bidangnya masing-masing. Budaya. Budaya berasal dari nilai dan norma yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Menurut Hill, nilai adalah ide-ide abstrak tentang apa yang berkelompok percayai sebagai suatu hal yang baik, benar, dan diinginkan. Dengan kata lain, nilai yaitu asumsi bersama tentang bagaimana hal-hal yang seharusnya. Masih menurut Hill, norma merupakan aturan-aturan sosial yang berpedoman yang merumuskan perilaku yang tepat dalam situasi tertentu. Dan masyarakat merupakan sekelompok orang yang berbagi seperangkat nilai dan norma. Lingkungan budaya terbagi menjadi beberapa elemen, yaitu satu, struktur sosial, yang kedua, nilai atau perilaku, yang ketiga, bahasa, yang keempat, komunikasi, dan yang terakhir, agama. Ada juga lingkungan teknologi. Teknologi merupakan pengetahuan mengenai alat dan metode dalam memproduksi barang dan jasa. Teknologi telah menjadikan proses-proses bisnis lebih efektif, efisien, dan produktif. Dalam hal ini, efektivitas berarti memberi hasil yang diinginkan, efisien berarti memproduksi barang dan jasa dengan menggunakan sumber daya paling sedikit. Sedangkan produktivitas merupakan rasio jumlah keluaran dengan jumlah masukan. Perusahaan yang menggunakan strategi bisnis yang berbasis IT terbukti efektif dalam mengembangkan bisnis yang menggunakan IT secara konservatif, sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan yang melalui penggunaan sumber daya yang ada dalam lingkungan yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memenuhi harapan usaha. Materi selanjutnya yaitu perdagangan global, yang mana ada teori perdagangan klasik. Teori perdagangan klasik terbagi dalam beberapa paham seperti 1. Merkantilisme. Teori merkantilisme ini berpendapat bahwa satu-satunya cara negara untuk menjadi kaya adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan meminimalisir impor. Selisih ekspor yang besarnya ini akan menjadi pemasukan negara yang kemudian dikonversi menjadi emas. Yang kedua, absolute advantage dari Adam Smith mendasarkan pada besaran atau variabel real, bukan moneter, sehingga sering dikenal dengan nama teori murni atau pure theory perdagangan internasional. Ada juga teori perdagangan modern, yang mana yaitu teori perdagangan modern terdiri dari 1. Comparative advantage dari J. S. Mill dan David Ricardo. Teori ini mengatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage. Yang kedua, teori Heckscher-Ohlin atau HO menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik. Negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Teori investasi internasional. Kegiatan bisnis internasional tidak lepas dari kegiatan investasi, bahwa secara garis besar kegiatan bisnis internasional adalah ekspor, impor, dan investasi. Arti harfiah dari investasi adalah penanaman modal, dalam arti modal yang dimiliki pengusaha ditanamkan pada kegiatan yang produktif yang nantinya akan menghasilkan imbal hasil. Beberapa macam teorinya adalah 1. Ownership advantage theory, yang kedua internalization theory, yang ketiga Dunning electric theory, yang keempat teori keunggulan monopolistik.
Sistem moneter internasional. Moneter internasional dan sistem finansial memainkan peran sentral dalam ekonomi politik global. Sejak akhir abad 19, awal pembentukan sistem ini melalui berbagai transformasi dalam menanggapi perubahan kondisi politik dan ekonomi baik level domestik maupun internasional. Perubahan yang paling dramatis adalah krisis dalam perintegrasian moneter internasional dan rezim internasional selama tahun-tahun interwar. Sama internasional antar negara, General Agreement on Tariff and Trade. Tujuan awal adalah untuk menciptakan lembaga ketiga untuk menangani sisi kerjasama perdagangan ekonomi internasional bergabung dengan dua lembaga, Bretton Woods yaitu Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Lebih dari 50 negara berpartisipasi dalam negosiasi untuk menciptakan organisasi perdagangan internasional yaitu ITO. Sebagai badan dari khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, rencana ITO karakter ini ambisius. Ini melampaui disiplin perdagangan dunia untuk memasukkan aturan tentang tenaga kerjaan, perjanjian komoditas, praktek bisnis restriktif, investasi internasional, dan jasa. Selanjutnya yaitu aliansi strategi internasional. Aliansi strategi dibentuk dalam rangka meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan yang terlibat dalam kegiatan atau aktivitas bisnis internasional. Adanya perjanjian kerjasama secara global untuk mengadakan daerah pasar bebas atau AFTA mendorong banyak pihak eksternal atau yang dalam hal ini adalah multinasional.